sama sekali. Tapi engine-nya itu kalau nggak salah Unreal ya, kalau nggak salah. Lupa. Bagian yang ngerti Unreal nih silakan. Ya. Jadi gini aja Mbak. Em, Kalau kita mau buat satu game dengan tipe tadi ya, misalnya masuknya ke casual gitu ya, dan navigasi dan sistem dan misinya pokoknya dibuat sesimpel mungkin. Kalau saya nggak rekomen pakai Unreal, tapi masih banyak kok game engine lain yang justru dalam tanda kutip penggunaannya itu lebih mudah. Contoh misalkan kalau bisa sambil di browsing itu ada Buildbox Engine. Jadi eh model-model game casual yang beredar di Play Store itu banyak sekali pakai engine tersebut. Dan balik lagi ke tujuan kita, pada saat kita mau tokoh ini, apakah akan dimasukkan ke dalam gamenya dengan misi yang rumit, atau hanya sekedar dia em, apa lebih simpel dibandingkan dengan eh, pembuatannya di Unreal misalnya gitu. Jadi banyak pilihannya, tidak cuma Unreal, tidak cuma Unity. Tapi banyak sekali game engine yang bisa digunakan. Ada Godot engine, ya. Ada Buildbox engine, kemudian apa yang RPG Maker, dan seterusnya. Itu banyak, banyak sekali. Nah, kalau Limbo, pernah main game Limbo? Nah, itu Unity. Dia 2D Unity. Tapi kalau Little Nightmare, pernah main? Yang side scrolling, itu Unreal. Batman Arkham series dari 1 sampai 3 itu Unreal. Tekken 7 8 itu Unreal. Ya, jadi tergantung si si studio tadi, kemudian si game designer tadi mau bikin game dengan apa? Apakah menonjolkan visual, apakah eh, cepat, apakah gimana? Nah, itu karena fase selanjutnya begitu mereka punya ide, kemudian mengumpulkan tim gitu ya. Kemudian ada satu pentalan stepnya adalah menentukan game engine. Game engine apa yang nanti akan dipakai? Apakah Unity, apakah Unreal dan seterusnya. Gitu. Gitu sih, Mbak. Satu pertanyaan lagi. Ya. Eh, apa bisa ya core game sama mid core game itu digabung? Soalnya saya kan kebany- keseringnya kan main game-game Android gitu. Mm-mm. Cuma saya aja tuh game yang emang aja jalan ceritanya. Tapi ada juga satu lawan satunya. Ya. Eh, Kalau fitur itu pasti berkembang, tapi penikmat story game dengan PvP itu nggak bisa dibohong, pasti ada gap di situ. Jadi walaupun satu game itu punya satu single story, ada story lah di situ, dan dia punya kemampuan eh, online, multiplayer dan segala, segala macam, itu tetap saja ada gap antara pada saat dia memainkan peran dia sebagai pemain dalam single story maupun pada saat dia player versus player. Ya, itu pasti ada perbedaan. Walaupun kemungkinan itu terjadi di dalam satu game bisa saja terjadi karena sifatnya ininya fitur itu pasti akan terus berkembang. Ya, bahkan ada game yang 3D tapi di dalam game itu dia memainkan game 2D. Ya. Jadi si tokohnya itu memainkan game lagi yang di dalam game ya. Dia memainkan game yang 2D. Ya kalau Uncharted tuh ya. Jadi ada dia mainin si tokoh utamanya mainin gamenya 3D tapi mainin game 2D. Itu fitur sesuai dengan idenya si game designer pada saat dia me- mengembangkan ceritanya. Itu sih. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, mungkin ini terakhir ya pertanyaannya karena waktunya juga udah mepet banget. Jadi silakan Kak. Perkenalkan nama saya Malik. Eh, Tadi kan sudah dijelaskan tentang apa pasar game di Indonesia itu kan sudah banyak gamer banyak. Terus kita juga sudah didukung oleh Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga juga itu. Eh, Mungkin untuk game developernya masih kurang mungkin ya baru-baru mulai berkembang gitu. Nah, ada beberapa yang pengen nggak cuma satu sih yang pengen saya tanya. Mungkin Berapa kan juga boleh. jangan ya. Mungkin pada banyak yang bingung gitu. Tadi kan beberapa pertanyaan seputar budget ya, uang gitu, pemasukannya. Nah,
kan kalau dalam proses game development kan ada beberapa sumber keuangan ya mungkin dari investor, itu kalau misalnya ada yang mau investor, atau mungkin penjualan kalau gamenya laku atau banyak yang beli, atau mungkin microtransaction kalau misalnya dia mau secara development sering apa rajin update skin atau fitur lain-lainnya DLC. Nah, tapi ada satu yang saya pingin tanya soal iklan. Mungkin tadi kan di game-game kasual itu banyak yang kita pasang iklan, di mana iklan juga kan jika kita studio pribadi atau misalnya bikin game sendiri gitu, lebih mudah mendapatkan pendapatan dari iklan. Nah, kira-kira dari kedua pemateri ini ada yang pernah nyoba masang iklan nggak di gamenya sendiri? Gitu aja. Terima kasih. Pernah, karena itu sumber duit kita. Eh, Cuman ya gitu, ada intrusif yang ganggu biasanya, sama ada yang fluently nggak sadar bahwa itu iklan. Kayak contoh ada satu game yang di tengah-tengah dia ngasih tahu kalau mau nambah bintang atau nambah waktu nonton YouTube ini yuk. Gitu. Kesannya kayak gitu. Itu sebenarnya iklan. Tapi dia dengan sopan ngomong bayar gue dong. Kesannya kayak gitu dengan sopan. Ada yang intrusif yang akhirnya saya uninstall. Itu banyakan juga. Dan mereka tuh utamanya di visualisasinya aja dan ngasih tahu ke orang-orang bahwa ini game keren banget loh, ini game keren banget, sering banget kan kita ngeliat di YouTube lah apalah, ada satu satria lagi lihat ada satu cewek yang ternyata dia monster itu semua dimakan lah apa, kita download gamenya kayaknya lucu nih, ternyata isinya iklan semua. Karena untuk dia menciptakannya itu dia bayar ke marketingnya untuk masukin ke YouTube lah, masukin ke Facebook lah, masukin ke Twitter lah. Untuk dia bisa menggait orang-orang yang penasaran ini karena visualisasinya unik gitu aja. Cuman pas masuknya ke dalam gamenya langsung uninstall gara-gara intrusif. Iklannya muncul setiap kali kita melakukan apa, muncul iklan lagi, muncul lagi iklan lagi. Itu ganggu banget. Nah, sebagai game yang mau dikatakan game developer yang bagus, ya itu yang tadi minta izin. Enaknya kita minta izin. Cuman marketing orang-orang yang punya duit ini kan mau dapat duit cepat ya. Mereka developer dikasih ke pilihan. Saya mau duitnya cepat. Ya udah pilihan yang intrusif. Ya iklan terus setiap kali. Atau iklannya muncul di bar di bawah itu. Dan ada dua tipe pembayaran di iklan itu. Ada yang pay by clicking atau pay by looking, watching. Jadi ada beberapa iklan yang kayak gitu. Masalahnya adalah duit iklan itu tidak banyak. Cuman 0,001 rupiah. Dan bayangan orang tuh kalau gamenya bagus banyak yang orang suka, orang akan ngeliat-ngeliat misalkan ada 20 juta misalkan. Kalau lo pede ya udah masukin. 20 juta orang, 0,001 itu kali 20 juta. Akhirnya jadi berapa? Itu. Kalau mau masukin iklan. Yang banyakkan dari kita merasa mau beli game dari Corny adalah visualisasi. Saya akan nunggu atau prepaid sebelum game muncul. Karena yang ditawarkan nama game ini apa yang saya inginkan. Saya mau jadi samurai. Saya mau jadi apa? eh, Gundam Builder dengan mokit yang ada di dalam ini dan akan saya sebarkan di ini Gundam gue nih, ini Gundam gue nih. Ketahuan gue suka Gundam ya. Atau ada yang suka bikin apa tuh Roblox itu juga lagi naik-naiknya untuk anak-anak gitu. Dia punya cerita-cita di dalam gameplaynya kalau kita masuk ke dalam dunia Robloxnya itu mereka ngejalan sendiri jalanannya. Dan itu untuk menciptakan fitur itu dalamnya usernya harus bayar atau gratis. Ada pilihannya. Kalau bayar full gameplaynya bisa dimainin. Kalau gratis ya tunggu. Plus ada bayar tambahan lagi mas kalau mau dapat duit. Join cerita. Contoh Angry Birds sekarang dibeli sama Sega, Ravio. Ravio dibeli sama Sega.
Di game Ravio ada Sonic. Di game Angry Birds ada Sonic. Sega bayar ke Ravio untuk masukin IP-nya mereka. Itu yang agak kurang di sini. Misalkan nih ada game lokal lagi naik daun. Contoh nih si Dread Out misalkan. Kerjasama sama film-film deh. Munculin cerita DLC di situ. Siksa Neraka. Apa tuh? Yang lagi tersang Dread Out terus tersanjung. Kayak gitu-gitu deh. Bisa masuk gitu loh. Kalau misalkan mereka bisa. Masalahnya kita orang Indonesia, kita orang yang cukup sosialnya tinggi sekali. Ngobrol lah. Punya IP, masukin ke game. Punya IP, masukin ke game. Punya IP apa? Juki, masukin ke game. Sayangnya adalah tai lalat nggak punya gamenya. Tai lalat nggak punya gamenya. Kalau ada gamenya, absurd habis. Absurd habis kayaknya. Tapi itu menarik banget. Ya, jadi coba uh, sekreatif kita lah untuk mau masukin beberapa tips-tips masukin ke dalam game kita kalau mau mendapatkan duit lebih banyak lagi. Itu aja. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, itu dia pemaparan dari pembicara kita hari ini, yaitu Mas Dion dan eh, Mas Yayat. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, mohon maaf banget belum bisa dibacain satu-satu. Mungkin kalau misalnya kalian berkenan dan dari Mas Yayat atau Mas Dion berkenan, Instagramnya mungkin ada gitu, biar bisa ini. Oke, Mas Dion mungkin. Enggak. Saya Instagramnya banyak gambar ya. Oke, mungkin ada Instagramnya? Ada. Sama nama saya Adi Trahono. Adi sambung semua. Cek aja Oke. dalam situ. Kalau mau chat langsung boleh nggak apa-apa. Kalau mau add juga nggak apa-apa. Isinya cuma gambar-gambar saya doang karena saya senang sesuatu yang saya lihat Aksi waktu gitu. kecil Oke. atau sesuatu yang saya pengen mau lakukan. Saya langsung gambar. Itu aja. Oke, itu dia. Untuk sebelum penutupan, kita boleh foto bareng dulu. Boleh? Tapi nanti fotonya ngadep ke sini. Jadi nanti Mas Yayat sama Mas Dion di sini, fotonya dari sini. Biar fotonya sama yang peserta juga gitu. Oke. Boleh, silakan dari tim. Di mana? Di sini. Gayanya apa nih? Boleh berdiri. Kalau misalnya, Boleh berdiri teman-teman yang sudah datang. itu bisa di Kelihatan nggak? Satu, dua, tiga. Lagi gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Dadah, dadah, dadah. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Oke, itu dia. Terima kasih untuk Mas Yayat sekali lagi, Mas Dion. Terima kasih. Semoga informasi yang disampaikan dan materi yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Eh, Sekali lagi, mungkin akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, baik secara offline maupun online. Dan perlu teman-teman ketahui untuk bahwa untuk e-certificate dan goodie bag itu hanya diberikan bagi teman-teman yang sudah datang secara offline ke sini. Jadi yang online belum dapat untuk merchandise-nya gitu ya. Sampai jumpa di acara lain selanjutnya dari IDS Bitek. Happy weekend buat teman-teman yang di Zoom. Mungkin boleh stay sebentar yang di Zoom, tapi buat teman-teman yang udah di sini boleh meninggalkan tempat ini. Dan untuk yang di Zoom boleh stay sebentar selama 5 menit. Mungkin ada kejutan dulu nih dari tim. Boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Eva atas waktunya. Halo teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak nih sebelumnya
atas partisipasi dan waktunya sudah mengikuti seminar ini. Semoga apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Yayat sama Mas Dion bisa berguna dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Nah, sekarang di sini aku ingin izin nih teman-teman untuk memberikan sedikit informasi mengenai animasi. Jadi buat teman-teman semua, di sini kami ada program nih, sama seperti yang tadi dijelaskan. Nah, teman-teman udah lihat kan ya sebenarnya bagaimana dunia animasi ini berjalan, mulai dari artnya, modelingnya, sampai dengan sistemnya. Nah, kebetulan kalau misalnya tadi teman-teman hadir hanya mendengarkan atau tahu dari teorinya, kita Sekarang mempersiapkan nih gimana? ada yang namanya pelatihan 3D modeling and Oh, animation dengan temanya jago bikin karakter iya untuk iya. games dengan Blender dalam waktu 8 jam. Di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak banget materi yang nanti bisa teman-teman kembangkan ke depannya. Yang pertama, di sini Oh kita akan iya. belajar mengenai 3D modeling ya teman-teman semua. Mulai dari Iya ya, dasar-dasar, kita kemudian kesempatannya Blendernya, pas dan membuat visual masa objek 3D-nya, online gitu ya. teman-teman. Kemudian di sesi kedua, nanti kita akan belajar juga mengenai 3D tekstur, material, dan lighting-nya. Dan sesi ketiga, di sini kita akan belajar 3D animasi dan renderingnya. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih memperdalami ilmu tentang animasi, sok monggo silakan aja join ke pelatihan kita yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 28 Juni setiap hari Jumat di jam 7 sampai dengan jam 9 malam. So, buat teman-teman yang bekerja, pelatihan ini bisa terbuka banget buat kawan-kawan semua. Bahkan buat teman-teman nih yang ada di daerah-daerah, kalau misalnya suka kesulitan ya cari pelatihan atau tempat training gitu, bisa banget nih buat ikut pelatihan ini. Untuk pematerinya sendiri, di sini kita akan di sini kita akan sama-sama diajarin sama Pak Sis nih. Pak Sis ini salah satu spesialis animasi juga teman-teman. Sudah berpengalaman selama kurang lebih sekitar 20 tahun. Sehingga diharapkan nanti bisa membantu banget buat perkembangan karirnya kawan-kawan semua. Seperti itu. So, tunggu apa lagi buat teman-teman yang ingin mendaftar untuk pelatihan ini, silakan aja langsung daftar masuk ke Oke. Mohon maaf. Slide-nya aku udah kelihatan ya, belum, teman-teman? Oke. Nah, ini dia. Udah kelihatan belum, teman-teman? Slide-nya aku. Aman ya? Nah, ini adalah beberapa materi yang nanti akan teman-teman dapatkan selama pelatihan 3D Modeling and Animation. Mulai dari 3D Modeling, yang tadi aku jelaskan ya, kita akan belajar dasar-dasar Blender, kemudian visual object 3D, kemudian di sesi keduanya nanti akan belajar tekstur, material, dan lighting-nya, kemudian ada 3D animasi dan rendering, dan yang terakhir nanti akan ada tes akhir juga nih, untuk melihat progres perkembangan teman-teman selama pelatihan. Nah, buat pelatihannya tadi udah aku mention juga, di tanggal 7 sampai dengan 28 Juni 2024 setiap hari Jumat ya teman-teman. So ini terbuka banget buat umum kalian yang belum memiliki experience dalam dunia animasi, pelatihan ini bisa banget buat kalian ikuti di hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Jadi tunggu apa lagi? Silakan buat teman-teman yang mau daftar langsung aja masuk ke link ini. Aku kirim di ini ya. Sebentar. Oke. Oke. Oke, ini dia. Buat teman-teman yang ingin mendaftar, silakan langsung masuk aja ke websitenya kita. Di IDS Education, dibuat karakter animasi pertamamu melalui 3D modeling. Untuk terakhir pendaftarannya kapan, Kak? Secepatnya, teman-teman, karena kuotanya juga terbatas ya. Biar kita bisa lebih in touch nih kepada pesertanya. So, tunggu apa lagi? Silakan langsung aja daftar, mumpung harganya juga lagi murah-murahnya ya, teman-teman ya. Kalau pelatihan di luar kan biasanya sampai jutaan nih. Di kita khusus spesial buat teman-teman yang ikut seminar ini, kita kasih harga spesial yaitu 350.000. Jadi tunggu apa lagi? Silakan aja langsung daftar ke sini dan kita tunggu nanti saat pelatihan. Mungkin ini aja buat informasinya teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai berjumpa lagi di seminar yang selanjutnya.
Aku akhiri. Nun wal kolsrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Mari.